Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Andrian Kristanto dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Teman-teman semua, kali ini kita akan memasuki tema yang baru di bab yang ke-8 atau bab yang terakhir di kelas 10, yaitu dengan judul Mendalami Puisi. Jadi ini adalah bab yang terakhir ya. Setelah kemarin kita belajar daring tentang tema biografi ya. Jadi kali ini adalah bab yang terakhir sebelum kalian masuk ke ujian kenaikan kelas ya. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa saya mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan juga informasikan tentang pembelajaran daring bahasa Indonesia ini kepada teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian itu akan mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian ya. Terima kasih. Pada pertemuan sesi pertama ini ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan, di antaranya menentukan suasana puisi, kemudian menemukan tema puisi. Selanjutnya, menentukan makna puisi. Ketiga, membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Kemudian yang terakhir, memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan juga musik. Nah, pada pertemuan pertama ini atau sesi pertama ini nanti kita tidak akan atau saya tidak akan menugaskan kalian untuk membacakan puisi ataupun musikalisasi puisi, tidak. Nanti kita akan belajar tentang teori-teorinya terlebih dahulu ya. Tugasnya nanti di sesi 2. Ya, jadi tugasnya di sesi 2. Untuk yang pertama ini kita masih berbicara tentang materi semuanya ya. Baik, itu ada 5 materi yang nantinya akan kalian dapatkan dalam pembelajaran daring ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya hanya sekedar mengingatkan apa sih itu puisi? Nah, ini ya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita juga harus mengetahui dasarnya dulu ya. Puisi itu sebenarnya apa sih gitu. Saya kutipkan dari buku pembelajaran kalian atau buku paket kalian. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Nah, ini ya. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dengan bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Nah, itu ya. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Nah, ini katanya puisi itu merupakan cerminan hati, katanya seperti itu ya. Karena ini merupakan gambaran dari perasaan penyair yang disampaikan kepada pembacanya. Puisi ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra yang lain seperti drama ataupun prosa. Jadi puisi itu memiliki kata-kata yang bermakna lambang atau kiasan seperti itu ya. Jadi tidak merupakan kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang diubah sedemikian rupa untuk mewakili perasaan penyairnya. Itu katanya seperti itu. Ini adalah puisi ya, sekedar mengingatkan saja. Bahkan ada yang mengatakan, saya pernah membaca buku karyanya Heru Kurniawan dalam karyanya menulis kreatif. Di salah satu babnya itu mengatakan bahwa apa yang engkau katakan sebagai puisi yaitu puisi seperti itu. Ini sebagai semangat untuk para penyair-penyair awal. Jadi apa yang dikatakan itu puisi adalah puisi seperti itu. Itu puisi. Kita masuk ke materinya langsung ya. Menentukan suasana dalam puisi ini KD atau indikator yang pertama.
Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya. Kadang kita menjadi sedih, marah, ataupun semangat seperti itu ya. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan yang mendalam bagi perasaan, misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, katanya seperti itu. Atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu itu tersentuh. Jadi ini berkaitan dengan apa namanya suasana yang ada di dalam puisinya. Jadi kalau puisi cinta di dalamnya itu bercerita atau memiliki amanat tentang penggambaran sebuah perasaan, pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam. Kemudian kalau kritik sosial pasti akan disesuaikan dengan situasinya. Kemudian kalau puisi anak muda zaman sekarang yang galau-galau seperti itu pasti akan membuat si pembacanya ikut galau. Itu jadi suasananya bergantung bagaimana amanat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Baik itu sedih, marah, atau semangat, atau yang lain sebagainya. Nah ini yang dimaksud dengan suasana di dalam puisinya ya. Itu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Jadi dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan oleh puisi terhadap pembacanya. Kita lihat contohnya ya. Contoh menganalisis suasana dalam puisi. Saya ambilkan dari puisinya Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin judulnya. Saya bacakan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Ini maksudnya adalah puisi di atas atau puisi di sebelah kirinya itu merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kasihnya. Ya, maksudnya itu tadi dari kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti itu. Jadi didapatkan bahwa kalian nanti merasakan bagaimana perasaan seorang di sini seorang istri gitu ya, seorang istri ketika suaminya menyatakan kerelaannya untuk berkorban seperti pengorbanan kayu kepada api, gitu ya. Jadi maksudnya adalah mungkin ini Sapardi Djoko Darmono ini mencintai istrinya dengan sederhana seperti kayu yang menjadikannya api kemudian menjadi debu seperti itu. Selain itu, mencintai dengan sederhana dengan isyarat yang disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi, ini merupakan sebuah pengorbanan. Ya, puisi bertemakan cinta, bagaimana penggambaran seorang Sapardi Djoko Darmono kepada istrinya. Ya. Siapapun perempuan yang menjadi istri laki-laki itu atau Sapardi Djoko Darmono itu akan merasakan perasaan yang romantis, ya romantis, merasa disayangi ataupun terlindungi seperti itu ya. Perasaannya yang terasa setelah membaca puisi ini adalah dinamakan ini merupakan suasananya. Suasana yang romantis, suasana yang disayangi, dan juga merasa terlindungi seperti itu. Itu merupakan contoh analisisnya. Jadi sekali lagi, suasana dalam puisi ini tergantung bagaimana isi puisinya ataupun amanah yang ingin disampaikan oleh penyairnya kepada pembaca. Kita lanjutkan ke indikator kompetensi yang kedua. Menemukan tema. Nah, ini menemukan temanya. Tema sekali lagi adalah suatu gagasan yang mendasari karya sastra ya. Yang dari karya sastra ini puisi ya. Tema adalah ide dasar. Nah ini ya. Ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk dalamnya itu adalah puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya ya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif atau bukan makna yang sebenarnya atau makna tambahan, tetapi tema puisi salah satunya dapat diruntut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Jadi diambil kata-kata kuncinya. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisi. Kita lihat ya, kita langsung lihat contohnya. Saya sekali lagi ambilkan contoh dari puisinya Sapardi Djoko Darmono, Aku Ingin gitu ya tadi.
Jelas kalau di sini temanya sudah kita sudah kita bisa analisis ya. Karena terlihat sekali bahwa tema yang digunakan oleh Sapardi ini dalam puisinya Aku Ingin adalah tema tentang cinta ya, mencintai. Aku ingin. Dalam puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono di atas, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dilihat atau dapat kita tentukan dengan mudah dari kata kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jelas pasti di dalamnya sudah mengandung tema cinta. Dilihat dari kalimat-kalimat atau kata-kata kuncinya ya. Karena Anda akan mudah dalam menganalisisnya. Ya. Tema sekali lagi adalah gagasan yang mendasari sebuah karya sastra, baik itu puisi ataupun cerpen ataupun novel dan sebagainya. Kita lanjutkan. Indikator yang ketiga yaitu menemukan makna puisi. Makna puisi ya. Jadi kalau ingin memaknai puisi sebenarnya kalian bisa melihat dari larik-larik di dalam puisinya ya. Larik-larik dalam puisinya sehingga nanti kalian bisa memaknai. Walaupun sebenarnya mungkin proses memaknai kalian tidak sama persis dari apa yang ingin dimaksudkan oleh si penyair, tetapi setidaknya kalian sudah mampu mendekati maknanya ya berdasarkan larik-larik yang ada di dalam puisinya. Kita lihat contohnya ya langsung ya. Larik puisinya, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan yang menguraikan. Dilihat ya, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Ya, maksudnya di sini adalah pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan, ya, bukan pertukaran pikiran. Jadi dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan. Nah ini ya, ilmu hafalan. Dan bukan ilmu latihan menguraikan. Jadi maknanya pendidikan Indonesia banyak ditujukan pada hafalan, teori saja, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan sebuah penugasan konsep dan keterampilan. Dilihat dari larik-lariknya. Kita lihat contoh yang kedua. Seorang berhak diberikan ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirai merajalela, ia diam tak berbicara. Kerjanya cuma mengutik saja. Dilihat larik-lariknya. Kalian nanti bisa melihat maknanya. Pemberian ijazah di Indonesia misalnya kepada dokter, tidak menyertakan kelayakan perilaku penerima ijazahnya. Akibatnya, seorang dokter hanya akan mengobati pasien tanpa pernah peduli pada ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Maksudnya mungkin di sini dokter-dokter yang ada di Indonesia masih kurang bisa melihat bagaimana sisi lain dari seorang pasien ya. Mungkin dia kurang mampu ataupun sebagainya. Jadi kerjaannya atau perilakunya hanya mengobati saja. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau memaknai puisi, lihat tarik-tariknya. Ya, lihat tarik-tariknya, kemudian nanti kalian akan mampu bagaimana memaknai puisinya. Yang tadi seperti ilmu sekolah adalah hafalan, berarti ditujukan hanya pendidikan di Indonesia ditujukan hanya dengan hafalan teori seperti itu ya. Dan ditegaskan lagi dan bukan ilmu latihan menguraikan. Jadi lebih dipertegas lagi bukan penugasan konsep ataupun keterampilan. Seperti itu. Jadi itu memaknai puisi. Kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya. Nah, indikator yang keempat, membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Nah, ini ya. Seorang pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampak pendengar akan dapat merasakan bagaimana suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuh atau mimik ya. Nah, saya itu pernah membacakan sebuah puisi dulu pada saat kuliah. Nah, jika ingin membaca puisinya itu dikatakan berhasil ya, berhasil,
Jadi kalian yang pertama harus betul-betul yang pertama dulu hafal dulu puisinya. Hafal dulu puisinya. Jadi bagaimana cara menghafal puisi? Misal puisinya itu panjang sampai ada mungkin beberapa bait seperti itu, ada mungkin 5 ataupun 6. Silakan kalian baca sampai 15 kali secara berturut-turut. Saya yakin setelah kalian membacakan 15 kali secara berturut-turut, nanti kalian akan eh, banyak mendapatkan gambaran puisinya atau akan hafal bahkan. Dulu saya seperti itu, membaca 15 kali berturut-turut, kemudian saya akan hafal puisinya. Nah, setelah kalian hafal, kemudian kalian maknai itu puisinya. Oh, puisi itu sedang berbicara tentang apa sih atau amanatnya tentang apa sih? Setelah kalian dapatkan amanatnya, kemudian kalian bisa nanti menentukan di mana kalian harus menekan proses pembacaannya atau vokalnya ditekankan pada kalimat atau kata-kata seperti apa. Selanjutnya nanti mimik itu akan mengikuti atau gerakan tubuhnya akan mengikuti intonasi, gerakan tubuh atau ekspresinya itu akan mengikuti. Setelah kalian memahami maknanya, kalian pasti ketika membaca akan memberikan ekspresi yang sesuai, gitu ya. Ekspresi misal membacanya itu dengan semangat seperti itu ya, pasti akan mengikuti ekspresinya. Gerakan tubuhnya akan mengikuti. Nah itu, bagaimana cara membacakan puisi atau memperhatikan vokal secara tepat, seperti itu. Sekali lagi, kalau ingin membaca puisinya itu dikatakan berhasil seperti itu tadi, yaitu hafalkan dulu puisinya, kemudian maknai puisinya, kemudian berikan sebuah penanda di mana kalian harus memberikan penekanan vokal, kemudian memberikan ekspresi sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam amanat itu, kemudian intonasi harus dijaga sampai gerakan tubuhnya. Gerakan tubuhnya harus mengikuti makna dari puisi itu. Itu nanti bisa dikatakan sebagai membaca puisi dikatakan sebagai berhasil seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah ini ada beberapa hal yang harus dipahami ketika kalian membaca puisi. Ya, berikut cara-caranya. Yang pertama, rima atau irama. Dalam membaca puisi tidak perlu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi itu berbeda dengan membaca sebuah teks karena puisi terkait oleh rima dan irama. Sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga tidak terlalu lambat. Nah ini, detailnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian membacakan sebuah puisi, itu harus betul-betul memahami maknanya sehingga nanti rima ataupun iramanya itu pasti akan mengikutinya. Di mana kalian harus mempercepat perkataan karena mungkin itu merupakan sebuah puisi tentang semangat kenegaraan. Kemudian di mana kalian harus memperlambat? Maksudnya memperlambat di sini biasanya digunakan oleh para pembaca puisi itu untuk memberikan sebuah penekanan. Sekali lagi memberikan sebuah penekanan bahwa kata itu merupakan kata yang penting seperti itu. Nah, itu ya rima ataupun irama. Kemudian yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Jadi kejelasan vokal a, i, u, e, o itu harus jelas. Sehingga nanti pesan yang ingin disampaikan itu akan sampai kepada pendengar atau penontonnya ketika membaca puisi seperti itu. Artikulasi ini harus jelas, betul-betul jelas. Kalau saya dulu kesusahan karena jujur saya itu kalau membaca cepat itu kadang terbata-bata. Ya, jadi ketika penilaian diartikulasi dulu saya termasuknya kurang. Ya. Kita lihat yang lain. Nah, ini ya tadi yang saya katakan ekspresi atau mimik wajah itu harus betul-betul disesuaikan dengan maknanya atau isi puisinya. Di mana kalian harus memberikan ekspresi sedih, marah seperti itu, ataupun semangat, ataupun gembira itu harus jelas ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian mengatur pernafasan. Kalau saya dulu ketika mengatur pernafasan itu setiap larik itu harus harus menghirup udara, kemudian ketika berbicara langsung nanti sehingga akan jelas ini ya. Pernafasan ini penting sekali.
Maksudnya di sini sehingga tidak akan mengganggu ketika pembacaan puisi. Penampilannya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan terkesan tenang, tidak gelisah atau nervous gitu ya, berwibawa dan meyakinkan. Nah, ini penting sekali ketika kalian membaca puisi. Jadi, ketika kalian naik ke atas panggung, eh, bawaannya itu harus betul-betul meyakinkan penonton terlebih dahulu, sehingga penontonnya itu nanti akan apa namanya atensinya atau perhatiannya akan tertuju pada si pembaca. Kalau apa namanya gelisah atau nervous atau yang lain pasti akan terlihat jelas, sehingga nanti penampilannya akan terkesan jelek ya, akan ditinggalkan perhatiannya oleh penontonnya. Kita lanjutkan. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini yang penting yaitu vokal, ekspresi, intonasi. Jadi, kalau zaman saya dulu itu ketika membaca puisi tidak menggunakan pengarah suara sehingga vokalnya itu harus betul-betul jelas. Saya sampai belajar di bawah air terjun dulu ya. Dan di air terjun itu kita harus mengalahkan suara air terjunnya. Jadi suaranya itu harus jelas. Ekspresi ini jadi harus betul-betul didalami. Waktu itu saya harus seperti bersemedi terlebih dahulu ya, jadi apa namanya untuk mengatur ekspresi yang jelas atau mengekspresikan dengan sesuai dengan isinya. Intonasi seperti tadi harus dijaga temponya, dinamikanya, besar kecilnya suara itu harus jelas. Lambat cepatnya perkataan juga harus sesuai dengan apa yang ingin dimaknai dalam puisinya. Itu ya. Nah, ini. Jadi ketika mendemonstrasikannya seperti itu, membaca dalam hati puisi itu berulang-ulang, memberikan, nah ini memberikan jeda seperti itu ya, memberikan tanda garis miring satu itu berarti tandanya pendek, garis miring dua berarti berhenti agak panjang seperti itu. Memahami suasana, tema, makna puisi ini harus hal yang sangat penting sekali sehingga penghayatannya atau suasananya itu pasti akan mengikutinya. Saya lanjutkan. Nah, ini memusikalisasi puisi. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi, setelah tadi kalian mungkin bisa mendemonstrasikan puisi dengan biasa atau membaca puisi dengan biasa, pada pembelajaran kali ini juga kalian harus bisa memberikan suasana apa namanya penampilan yang berbeda dengan cara musikalisasi puisi ya. Jadi musikalisasi puisi ini tidak harus menggunakan alat musik yang lengkap seperti contohnya apa ya kayak band seperti itu. Cukup hanya dengan gitar saja, suling ataupun alat instrumen yang lain. Hanya satu saja. Kalau dulu saya hanya satu, gitar saja. Waktu itu ada yang main gitar, kemudian pasti kan akan memberikan nada itu ya. Nah, itu di situ nanti kalian sambil membacakan puisi mengikuti alunan alunan nadanya, itu ya. Jadi harus tepat di situ. Nah, ini ya. Makanya langkah-langkah musikalisasi puisi ini seperti ini. Memilih puisi yang ingin dimusikalisasikan, memahaminya jelas seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian menentukan irama yang sesuai. Ini yang penting. Jadi harus tepat. Iramanya harus sesuai dengan apa yang kalian bacakan, sehingga tidak terlihat terkesan seperti out of nada, maksudnya di luar nada seperti itu. Kemudian menampilkan musikalisasi puisi. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian bisa melihat itu contoh banyak sekali musikalisasi puisi ya. Contohnya banyak sekali. Jadi bukan puisi yang dilakukan bukan, tetapi membaca puisi dengan ada sebuah alunan nada di sana. Diiringi dengan alunan nada. Baik itu maupun dari gitar, dari suling ataupun dengan alat musik yang lain. Nanti kalian bisa melihat di YouTube banyak sekali itu musikalisasi puisi yang bagus-bagus. Itu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Terima kasih sekali kalian sudah menonton pembelajaran daring dari saya ini. Jangan lupa, ini saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel saya sehingga saya akan semakin semangat untuk membuat konten-konten mengenai dunia pendidikan khususnya materi atau mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Kemudian informasikan pembelajaran daring ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga memperoleh ilmu yang sama. Sampai jumpa pada sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.